Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel kita, Clover Channel, yang pastinya sangat inspiratif dan juga edukatif. Nah, di sebelah gue kali ini ada seorang praktisi pendidikan, Bapak Asep. Gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Beliau ini adalah seorang guru. Nah, berapa tahun Pak Asep udah dalam dalam dunia mengajar ini? Ya kurang lebih 10 tahun. 10 tahun, sangat senior sekali ya. Saya baru tahun 2018 mengajar. Oke. Gini Pak Asep, kita akan bicarakan masalah revolusi pendidikan. Oke. Gitu. Oke, perlu kita ketahui kalau kita ngomongin sekarang ya, revolusi pendidikan tuh agak kurang sedikit update gitu. Karena kita ngomonginnya di waktu pandemi udah mulai agak sedikit berkurang lah ya. Nah, mungkin kita harusnya ngomongin masalah revolusi pendidikan ini ketika awal-awal pandemi, waktu udah ribut-ribut sekolah online begitu. Nah, sekarang pertanyaannya ke Pak Asep adalah, menurut Pak Asep sendiri, pantas nggak sih pendidikan itu direvolusi, atau seperti ini aja deh. Menurut Pak Asep, revolusi pendidikan secara umum di Indonesia dari tahun ke tahun itu seperti apa? Oke, terima kasih Bang. Iya. Jadi kalau bicara pendidikan secara umum dan bicara tentang revolusi pendidikan, saya agak sedikit kaget juga ketika pendidikan itu disandingkan dengan kata revolusi gitu kan. Oke. Tetapi memang faktanya begitu kan. Memang faktanya terjadi suatu perubahan besar-besaran ini terkait satu masalah pandemi ya. Iya. COVID-19 itu. Yang akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, enak tidak enak, ya semuanya menjadi berbalik arah gitu kan. Iya. Jadi itu yang tidak pernah diprediksi sebelumnya tentunya kan. Maka wajar kalau Abang membahas tentang revolusi pendidikan ini yang memang mau tidak mau kita rasakan hari ini gitu kan. Ya, seperti itu gambarannya. Revolusi pendidikan yang terjadi saat ini adalah akibat suatu kejadian yang memang tidak diprediksi sebelumnya. Oke. Nah, sebenarnya revolusi pendidikan ini kan udah berjalan dari tahun ke tahun. Awalnya waktu saya sekolah SD, bahasa Inggris itu belum ada dari 1 ke kelas 2. Saya mulai belajar bahasa Inggris itu kelas 3 SD. Udah mulai ada di sekolah. Nah, sekarang dari kelas 1 SD itu udah ada. Nah, itu berarti secara kurikulum udah mulai berubah ya. Dan sekarang terus juga ada lagi permergeran atau penggabungan setiap mata pelajaran menjadi satu mata pelajaran. Dan itu tetap aja sih menurut saya akhirnya buang-buang waktu juga ya, karena di situ kan kalau di SD itu ada yang namanya tematik 1, tematik 2 sampai 9 atau berapa sih lupa. Nah, akhirnya kan juga sesuatu yang mubazir gitu. Nah, menurut Bapak sendiri itu apa motivasinya pemerintah merubah sesuatu yang terpecah-pecah terus dijadi satu, yang akhirnya jadi satu itu pun juga terpecah-pecah gitu. Oke. Saya bisa menangkap apa yang disampaikan tadi. Jadi kalau saya ditanya tentang apa motivasi pemerintah, saya harus mewakili pemerintah. Saya harus mewakili Mas Menteri yang terhormat, yang saya hormati, Mas Menteri Nadiem Makarim saat ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau, kita tidak bisa menafikan hari ini pendidikan kita memang sedang terpuruk. Bahkan sebelum terjadinya pandemi, kalau dalam beberapa studi yang kita mencoba mengkomparasikan atau membandingkan dengan kurikulum di negara lain, dulu banyak negara-negara yang belajar ke kita, sekarang sebaliknya kita tertinggal oleh mereka kan begitu. Nah, kalau bicara tadi ada perubahan-perubahan dalam hal kurikulum dan lain sebagainya, memang pendidikan itu sifatnya dinamis. Bener banget. Setiap tahun bahkan setiap bulan mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memang mengevaluasi, sehingga tadi ada yang disebut dengan tematik di sekolah dasar, kemudian ada menyatukan beberapa mata pelajaran,
sehingga dipandang menjadi sesuatu yang sangat efektif. Tetapi bagi seorang guru tentunya perubahan-perubahan itu menjadi tidak enak sebetulnya, karena sesuatu yang sudah biasa dijalankan itu menjadi sesuatu yang nyaman. Mungkin dalam konteks ini pemerintah memandang itu tidak aman walaupun nyaman gitu kan, jadi harus dirubah. Nah, perubahan yang sedemikian besar itu sangat sangat menyita tenaga dan pikiran seorang guru untuk kembali merubah segala sesuatunya dengan tujuan kan ingin berkualitas sebetulnya kan, ingin berkualitas. Bener banget. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya gurunya harus disejahterakan dong, benar nggak? Ya, iyalah. Satu pesan moral. Kalau setuju ya harus kasih jempol semua ini. Pesan moral buat pemerintah kayaknya. Iya betul, itu maksud saya begitu. Nah, ending dari permasalahan di bawah ini gurunya harus disejahterakan. Bener banget. Iya. Tadi Pak Asep bilang adalah kurikulum kita lagi nggak baik-baik saja, seperti itu. Pak Asep yang bilang ya, bukan saya. Oke, saya akan bertanggung itu. Pak Asep yang bilang. Dan saya pun mungkin ya setuju dengan hasil riset. Saya pernah baca berita bahwa kemampuan matematika dari anak dari tahun ke tahun semakin menurun, seperti itu. Bisa dicek kok di Google juga bisa dicek. Nah, pertanyaannya, sudah tahu kurikulum di Indonesia sekarang ini lagi nggak baik-baik saja, dan secara sistematis pun saat ini waktu awal pandemi pun dirubah menjadi pendidikan secara online, belajar secara online gitu. Nah, sudah tahu kita udah dalam masalah, apa nggak bikin masalah baru dalam saat ini, Pak? Pembelajaran secara online yang memang dipaksakan karena suatu hal ya, suatu dalam tanda petik memang sesuatu yang sangat darurat, bahwa pendidikan tetap harus berjalan, tetapi kerumunan tidak boleh, bertatap muka tidak boleh, dan lain mobilitas dibatasi, akhirnya diwajibkan secara online, ya kan? Itu pasti tidak efektif. Pasti tidak efektif. Apalagi di tahun pertama kita sedang mencoba masuk ke zona yang tidak biasanya, gitu kan? Artinya kita harus mengajar dengan sebaik-baiknya, menyampaikan materi sebaik-baiknya, sehingga bisa diserap 100% oleh peserta didik. Itu sulit. Gitu kan. Tahun kedua mungkin mulai mulai siap, tetapi untuk merubah kembali menjadi tatap muka juga rasa-rasanya juga ada juga yang masih ingin saya ingin online aja terus gitu. Nah, terlepas dari itu kualitas apakah berkualitas atau tidak kepada peserta didiknya. Gitu. Jadi pendidikan yang secara online ini dengan sarana dan prasarana yang mendadak, ya kan, yang harus segera diadakan, dan itu pun menjadi kapasitas dari instansi pendidikan. Ya kan, kalau Mas Nadiem kan tinggal menginstruksikan saja. Bener banget. Harus begini, harus begitu, harus begini. Nanti kita kirim kuota ya, kuotanya mana nggak ada gitu kan. Permasalahan di bawah, ada yang nggak punya handphone atau gadget, ada yang nggak punya kuota untuk online gitu kan. Nah itu kan sangat kompleks sekali. Nah untuk saat ini pembelajaran masalah online, seharusnya pemerintah itu seperti apa, Pak? Kalau dilihat dari penjelasan dari Bapak Asep tadi. Jadi kurikulum pembelajaran online ini memang harus dibuat secara komprehensif. Jadi harus melibatkan stakeholder yang paling di bawah. Bagaimana melibatkan peranan orang tua, ya kan? Orang tua itu pada saat pembelajaran online akan menjadi asisten guru. Ya kan? Bahkan menjadi murid itu sendiri. Kebayang nggak, siswa diberikan tugas, orang tua punya tanggung jawab, nih anak saya harus punya nilai bagus, tapi anaknya main game online, ya kan? Otomatis orang tuanya mengerjakan dengan harapan mendapatkan nilai bagus. Nah, jadi ini tidak bisa saya menjabarkan secara langsung, tetapi harus duduk bersama secara komprehensif, keterlibatan orang tua, keterlibatan sekolah, keterlibatan pemerintah. Di sudut mana ada kelemahan, di situ harus dilengkapi. Berarti kesimpulannya itu harus sinergi ya? Harus sinergi, Bang, betul. Otomatis harus sinergi. Iya, benar banget. Seperti itu ya. Jadi peranan orang tua di sini menjadi seorang asisten guru. Benar banget sih ya. Karena saat ini menurut saya itu seorang anak itu waktu pada saat pandemi habitnya dia waktu belajar itu kayaknya udah hilang, Pak.
Jadi kayak kita libur panjang, lah gitu aja. Itu bahaya itu kan. Suruh belajar di rumah, online dianggapnya libur panjang, itu bahaya banget itu. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita agar bisa menjaga habit itu agar seperti dalam keadaan sekolah, Pak? Ya, jadi peranan orang tua ketika siswa ada di rumah itu peranan yang sangat dominan adalah orang tua. Kalau dulu kan kita membicarakan pendidikan itu ada pendidikan formal, non formal dan informal. Nah, pendidikan informal ini adalah pendidikan di dalam keluarga. Nah, tetapi apakah setiap keluarga kita bekali kemampuan mentransfer ilmu tadi? Itu kan tidak juga gitu kan. Ini persoalan besarnya di situ. Ketika seorang orang tua yang pada mulanya menitipkan siswanya ke sekolah, ya kan, dengan menitipkan silahkan anak saya dididik, kemudian secara tidak sengaja dikembalikan, gitu. Nah, jadi ada memang beberapa orang tua yang mampu menjalankan tugasnya, pendampingan itu dengan baik, tapi ada juga yang angkat tangan, wah saya nggak sanggup, ya bayaran iya, ya saya harus ini itu ngedidik juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi harus ada pendekatan khusus dari pemerintah bagaimana keluarga itu dipersiapkan juga untuk mampu mengenal dasar-dasar bagaimana cara mendidik dengan baik. Oke, benar banget. Nah, setelah itu kita udah melakukan pembelajaran secara online. Nah, untuk sang guru sendiri, asesmennya itu seperti apa ketika kita menilai seorang murid ini udah paham akan yang kita jelasin, Pak? Itu yang menjadi sulit adalah menilai atau memberikan assessment terhadap siswa yang kita ajar secara online. Jadi jangan heran kalau di masa-masa pandemi ini nilai-nilai yang dikerjakan di rumah itu nilainya mendekati 100 semua. Nah, karena mungkin saja yang mengerjakan bukan peserta didiknya. Kalau saya ditanya, saya sebagai seorang guru bagaimana cara menilai saya? Saya tetap akan menilai dari hasil pekerjaan itu. Tetapi secara batin saya pasti akan bertanya-tanya kenapa ada nilai yang tidak biasanya, gitu kan. Nah, ini memang perlu adanya penilaian yang lebih mengenal lagi, mendetail lagi asesmen terhadap siswa. Mungkin kalau untuk kebetulan saya fokus di pendidikan jasmani, ketika diberikan penugasan itu berupa video, kita masih bisa memberikan asesmen yang sedikit besarnya lebih objektif lah, ketimbang yang hanya tulisan esai-esai gitu kan, yang esai dikumpulkan dan lain sebagainya itu lebih sulit lagi. Gitu. Jadi lebih baik kita kalau seumpama mengasih soal lebih baik yang multiple choice atau yang essay gitu, Pak? Itu ada kelebihan dan kekurangannya sama-sama lah. Sama-sama memang dalam komposisi memberikan pertanyaan itu dua-duanya memiliki sisi baik dan sisi buruknya juga. Kalau untuk merangsang otak anak untuk berkembang memang harus diberikan jawaban yang bebas, jangan multiple choice. Tetapi untuk mengetahui kemampuan siswa dalam hal kognitif tidak ada salahnya juga kalau diberikan multiple choice atau pilihan ganda tadi. Oke, betul banget. Nah, kita tahu ya bahwa kecerdasan seorang anak itu beda-beda gitu. Iya, betul. Nah, ketika dijadikan suatu pembelajaran online, apalagi seumpama kalau ini tahun ajaran baru gitu, yang mana seorang guru baru ketemu seorang siswa ini gitu. Nah, menilai seorang itu cerdas itu seperti apa sih menurut Bapak Asep sendiri? Jadi kecerdasan itu secara umum kan ada kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik ya, ada tiga hal itu. Untuk secara kognitif tentunya dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan ya kan, pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran misalnya. Tetapi kan akan menjadi sulit ketika pertanyaan itu justru dibantu jawaban oleh orang tua. Kemudian mengenai sikap dan perilaku, kita lebih mudah menilai sikap seseorang ketika kita bertatap muka, bertemu langsung. Ya kan, betapa indahnya ketika kita datang ke sekolah disambut, lalu mereka mendekat, menyapa, mencium tangan kan seperti itu. Tergambarlah satu perlakuan atau sikap-sikap yang memang moral baik secara moral. Tetapi kalau psikomotorik kan itu bersifat praktek ya, bersifat sesuatu keterampilan yang memang dikuasai oleh anak. Itu pun agak sulit kalau kita memantau atau melihat dalam hal konteks pembelajaran online tersebut. Gitu seperti itu. Nah, pengalaman saya dalam waktu
mencoba minum dulu. Minum haus gitu ya? Iya, betul banget. Jadi seperti ini, waktu pengalaman saya mengajar pembelajaran online, apalagi saya mengajar salah satu pelajaran yang sangat dibenci, salah satu pelajaran sangat bisa dibilang dibenci oleh anak-anak sekolah dasar negeri. Ya. Seperti itu. Karena saya tanya, ada yang suka pelajaran bahasa Inggris? Nggak ada dong. Nggak ada yang angkat tangan, paling agama, tematik, dengan alasan gampang dicari di buku begitu. Sedangkan kalau bahasa Inggris itu kan ya sifatnya bisa dibilang dinamis gitu, bisa dibilang juga statis dalam artian kalau umpama kita belajar grammar statis kan, soalnya kan rumus ada rumusnya kan, subjek ketemu verb, seperti itu aja terus. Betul. Ya. Nah, waktu saya mengajar ini gitu, murid ini tuh keadaannya chaos banget, lucu sih, tapi ya oke lah, saya menjadi bisa belajar gitu di sini. Si anak ini saya ada melihat satu anak lucu banget, dia awalnya gini selfie gitu, mentang-mentang ini ya depan kamera gitu, on cam gitu, tiba-tiba menjauh dari kamera, terus sikap lilin. Loh ini anak kelas 6 loh, kelas 6, cewek lagi, pakai kerudung gitu, menjauh dari kamera, sikap lilin. Terus saya giniin, hei itu yang lagi sikap lilin siapa itu? Kamu lagi sekolah loh ini gitu, cuma ya dalam online aja gitu. Nah itu tadi kan maksudnya ke habit ya, ke habit dalam kita menjaga habit agar dalam situasi sekolah itu seperti apa. Nah, seharusnya guru tuh apa yang disiapin seorang guru agar bisa seperti seperti layaknya normal gitu. Iya. Itu memang satu studi kasus ya, satu kondisi di mana kebanyakan siswa tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris tadi kan. Itu memang PR besar bagi seorang guru bahasa Inggris sekolah negeri mungkin. Sekolah negeri itu yang mana harus memang benar-benar memiliki kreativitas yang tinggi dalam hal ini ya. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau pembelajaran bahasa Inggris itu diberikan dalam tataran yang normatif yang seperti biasa ya pasti akan mental mereka. Benar banget. Conversation atau harus membuat kosakata atau menyusun kalimat dan lain sebagainya. Mungkin pendekatannya ini saya baru mungkin pendekatannya dengan ada satu game atau permainan yang memang bisa dimainkan oleh siswa yang di dalamnya ada konten-konten bahasa Inggris yang memang sesuai dengan tingkatan materi yang perlu bisa dijalankan oleh atau diterima oleh siswa itu. Jadi memang harus ekstra gitu. Lagi-lagi ekstra berpikirnya seorang guru itu harus didukung juga dengan kesejahteraannya. Gitu. Karena guru membuat aplikasi nggak murah loh, bikin aplikasi game loh. Iya benar banget. Apalagi kalau guru minta seseorang ahli IT membuat startup gamenya sesuai keinginan kita, berapa puluh juta, ratus juta kan begitu. Benar banget. Karena menurut saya ketika seorang guru akan membuat suatu pembelajaran yang agak fun gitu, yang enjoyable. Betul. Kadang-kadang kita harus membutuhkan modal lebih. Betul. Membutuhkan sarana dan prasarana. Itu kepala sekolah teman-teman. sarana dan prasarana yang agak apalagi bahasa Inggris tuh serba mahal, Pak. Betul. serba mahal, apalagi yang bukunya ya impor. Betul. Nah itu satu buku bisa nyampe 300.000. Itu agak lumayan juga budgetnya kalau dibuat seorang guru ya. Terus apalagi kalau anaknya susah nangkep, semakin berpikir lagi agar si anak ini bisa paham akan yang kita jelaskan, seperti itu. Betul. Nah tadi udah ngomong panjang lebar dengan Bapak Asep, mungkin ada pesan untuk Bapak stakeholder yang di atas, Pak? Iya. Oke, terima kasih dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa bisa berbicara di podcast ini. Jadi kalau kita sedikit mundur ke belakang tentang pandemi COVID-19 yang memang tidak pernah direncanakan dan tidak pernah diinginkan. Dan kemudian kita harus masuk ke dalam suasana pendidikan yang online yang justru itu juga tidak disosialisasikan sebelumnya. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan bahwa negara itu harus siap dengan kondisi apapun. Benar banget. Ya, apakah hari ini Kementerian Pendidikan di Indonesia apakah sudah
mencoba membuat simulasi bagaimana pendidikan dijalankan dalam konteks sedang berperang misalnya. Iya. Walaupun kita selama ini memang tidak menginginkan peperangan. Atau bagaimana kalau dijalankan dalam konteks sedang terjadi bencana, misalnya, musibah siapa yang mau. Tetapi itu pasti akan terjadi. Banjir, mungkin gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak pernah dipikirkan, gitu kan. Jadi jangan selalu berpikir itu tentang yang sudah lalu dan tidak pernah memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi harus ada plan A, plan B, sampai plan Z mungkin. Betul. Jadi nggak bisa kayak kumaha engke air langsung dah. Itu jangan kumaha engke tapi engke kumaha. Kalau begini nanti bagaimana? Gitu. Bener banget. Itu satu lagi yang ingin saya sampaikan. Dengan kita sebagai negara yang ingin menuju ke negara maju, 4.0, 5.0 dan lain sebagainya, negara yang terbuka ya, sangat liberal Indonesia. Kemudian kita tidak pernah memprediksi bahwa anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun akan memegang gadget. Apakah sebelumnya ada pembelajaran, ada kurikulum yang menyentuh ke situ atau tidak? Tidak pernah. Bagaimana gadget itu digunakan dengan baik, hal-hal apa yang tidak boleh digunakan. Itu tidak pernah dipikirkan, padahal masa globalisasi itu sudah direncanakan 5-10 tahun yang lalu. Itu saya titipan saya kepada Mas Nadiem sebagai yang memegang kewenangan di Dinas Pendidikan. Ya, silakan aja dipikirkan ke depan akan seperti apa lagi, akan bagaimana. Ya, Anda-andalah yang memang memegang regulasi yang harus mempersiapkan untuk generasi emas Indonesia di masa yang akan datang. Ya, mungkin cukup sampai situ video kita. Terima kasih Bapak Asep. Siap, Bang. Terima kasih atas sama-sama pendapatnya, statementnya yang mungkin bisa kita buat sebagai pembelajaran. Amin. Nah, seperti itu. Tunggu video kita selanjutnya dan jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 21 menit. Shall we have breakfast together?